يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العممي ولن يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى يا نبل النبي من زلة عجمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اللهم صل وسلم وبارك عليه ربي وارزقني فهما والحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil muhtaram, para asatidz, para hujjaj,
para bapak hadirin jamaah Masjid Besar Ar-Ridwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang hadir pada taklim malam Jumat ini. Mudah-mudahan ini merupakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hadir di masjid ini dan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayah serta inayah. Dan juga kita limpah curahkan sholawat serta salam kita untuk junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita buka pengajian kita ini dengan membacakan suratul Fatihah, Ummul Quran yang mulia. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa membawa kita selamat baik di dunia maupun akhirat. Dan juga kita kirimkan Fatihah ini untuk para arwah-arwah, baik arwah orang-orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru, saudara-saudara, dan umumnya jamaah Masjid Besar Ar-Ridwan, termasuk para muwakifin semuanya, dan juga orang-orang yang berkecimpung di dalam masjid ini, baik dalam segi pembangunan, ibadah, dan juga semuanya. Kita doakan bagi mereka yang pulang duluan menghadap Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka mendapatkan ampunan atas segala dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah tempatkan di taman surganya Allah Subhanahu wa taala, raudhah min riyadil jannah. Dan juga mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dari Allah, diberikan keberkahan, rezeki dan kehidupan kita, dimudahkan semua urusan-urusan kita, ditentramkan dalam kehidupan kita. Ala hadinnya wa ala hadatin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi abaina wa ummatina wa ajdatina wa jaddatina wa ustadina wa muallimina wa la kulli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa biniyati salama wa siha wal baraka wal afiyah wal ni'mah wa ziyadatal ilmi wa barakatar rizki wa ila hadatin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-faslul 'ashir fi dzikril maut. Pelajaran pasal yang ke-10 ini membahas tentang zikrul maut. Bab ini fi zikril maut artinya ingat akan kematian. Ya, kita ini hidup, pilihannya enggak hidup ya mati, gitu. Jadi kita ini dari tiada kemudian ada, tiada lagi, gitu ya. Awalnya kan kita nggak ada, kemudian kita dihidupkan. Nanti setelah hidup kita kembali lagi kepada Allah, tiada lagi, gitu. Cuma makanya putaran itu kok Allah kenapa
Kita dihidupkan. Untuk apa kita dihidupkan? Gitu ya. Untuk apa kita hidup? Tujuannya apa? Ternyata dalam Allah menjelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia illa liya'budun, kecuali beribadah. Kita suruh ibadah, Pak. Apa sih ibadah? Ibadah itu ngabdi sama Allah semuanya. Semuanya, tingkah laku kita, aktivitas kita ke Allah. Jangan berpaling dari Allah, gitu. Ibadah. Semuanya karena Allah. Mau makan karena Allah, ya kan ya? Hidup karena Allah. Semuanya karena Allah. Sholat juga, makanya di sini ada niat usolli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu ibadah. Hidup juga ibadah. Mau berangkat, ya kan, kerja, bismillahi tawakkaltu ala Allah, bertawakal sama Allah. Mau tidur sama, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Semuanya aktivitas kita dari mulai kita bangun tidur, terus kita sampai bekerja lagi, dan sampai kita mau tidur lagi, itu ibadah. Ibadah. Nah, di sini ini adalah sifat yang terpuji, yang dianjurkan sama Allah agar kita selalu zikrul maut. Zikir itu ingat akan kematian, ya. Tapi banyak orang yang yang berpaling dari Allah Ta'ala banyak. Bahkan kalau kita lihat yang kafir itu banyak, ya kan ya, banyak banget lebih kafir. Semuanya adalah ciptaan Allah. Padahal mereka semuanya untuk beribadah. Cuma mereka memilih dalam kehidupan, silakan yang hidup, ya, yang jadi Yahudi, yang jadi Nasrani, manusia. Tapi semuanya kembali sama Allah. Tempatnya udah disediakan. Kata Allah, manusia itu mati dan hidup, itu emang mati dan hidup ciptaan Allah. Allah yang menciptakan. Mati Allah ciptakan, hidup Allah ciptakan, ya. Dalam surah Tabarok, ya, kalau salah, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Itu ya lagi. Iya, Al-Mulk. Ya. Allah lah yang menciptakan. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan hayat, maut dan kehidupan. Mati dan kehidupan Allah yang menciptakan. Apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Untuk apa? Menguji kamu. Uji kamu. Makanya ayyukum ahsanu amala, gitu ya. Kayak tanda tanya di situ. Amalan apa yang terbaik bagimu? Artinya itu apa? Ayyukum ahsanu amala. Amalan apa yang terbagus, yang terbaik bagimu? Pekerjaan apa? Dicari pekerjaan yang terbaik. Allah itu maha gagah, maha perkasa, dan juga maha pengampun. Nah, itu Allah yang menciptakan mati, yang menciptakan hidup Allah. Nah, kembali lagi,
apabila manusia itu dipanggil lagi sama Allah, ya kembali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dari Allah dia ada dan kepada Allah juga dia kembali. Dari Allah kita dari Allah diciptakan. Kalau dalam surah As-Saff itu, nah itu dijelaskan dari apa? Segumpal darah, mintin, awalnya dari tanah. Nah ini para hadirin sekalian, kita diciptakan oleh Allah. Allah yang menciptakan kita. Dan nanti Allah akan takdirkan mati. Kalau saja kita hidup, ya kita tahu tentang takdir kita kematian, ya kita rajin. Makanya apa? Rahasia Allah tidak ada yang tahu. Kali ada yang tahu kapan kita mati? Nggak ada yang tahu. Nggak ada. Kapan kita mati nggak ada yang tahu. Dukun sepinter apapun kalau ditanya, datang ke rumah dukun, Pak. Kita datang misalnya ke rumah Mbah, tanya, Mbah, mohon maaf saya mau nanya. Nanya apa? Silahkan, saya bisa jawab semuanya. Mbah ini sakti gitu ya. Kira-kira kapan saya matinya, Mbah? Tahu nggak, Pak? Dijawab nggak Mbah kapan kita mati? Mbah sendiri aja nggak tahu dia mau mati. Kita kan kalau datang ke dukun yang ditanya bukan kematian kan ya? Pengennya apa? Pengen kaya, pengen laris ya. Gitu. Tapi bukannya kematian. Makanya orang pada takut, banyak yang takut mati. Belum kalau takut mati, ini lagi tingkatan kita orang awam. Setingkat Nabi aja dalam satu kisah masih takut dengan kematian, masih takut. Belum siap. Kalau kita siapkah mati? Belum siap. Nabi Syuaib dalam satu kisah itu didatangin oleh malaikat maut. Ya Nabi Syuaib, ya Rasulullah, saya diperintahkan oleh Allah untuk mengambil nyawamu, untuk mencabut nyawamu. Apakah kamu siap? Nggak bisa, saya belum siap. Saya banyak kerjaan ini, program ini, macam-macam. Gitu kan ya? Kerjaan belum siap. Walaupun anak kita kadang-kadang udah gede-gede juga, kalau kita didatengin malaikat, siap nggak kalau dicabut ruhnya sekarang ini? Masih goleng kita. Tapi Nabi Syuaib juga tetap belum siap. Jadi kapan siapnya? Ditanya sama Allah. Ya Allah, masih minta waktu. Bahkan dia minta dikabarin nanti kalau mati, kalau Muhammad cabut ruh datang ke sini lagi, malaikat Israel tolong ya kabarin dulu. Kabarin tentang kematian saya, kapan-kapannya. Baik deh. Tanda-tanda kematian kabarin. Benar. Sampai selang beberapa tahun datang lagi malaikat Israel. Gimana, udah siap? Kata Nabi, lah ente kan mau ngabarin dulu sebelum menyambut ruh saya. Ya udah dikabulin. Allah langsung memberikan kabar berita tentang kematian. Apa? Itu tanda-tandanya kematian bahwa kamu bercermin, hisab di kaca sana. Siapa diri kamu sebenarnya? Udah diberitakan dulu seperti apa waktu muda, ini tua. Sekarang wajah kamu dulu seperti apa? Dulu cakep, ganteng, gagah, sekarang keriput. Ya kan ya? Rambut dulu hitam, sekarang putih. Tenaga dulu kuat, sekarang lemah. Ya, gigi dulu lengkap, sekarang itu tanda-tanda kematiannya itu adalah berita kematian langsung. Dia istighfar, ya Allah, istighfar, astagfirullahaladzim. Ternyata saya tidak tahu. Ini adalah tanda-tanda kematian. Ya udah, kapan saja engkau menginginkan, ya Allah, aku siap dicabut ruhku. Ini lagi itu tanda-tanda kematian ini. Ternyata umur kita ya
Itu adalah yang perubahan tentang diri kita, itu adalah satu berita tentang kematian. Berita tentang kematian berubah. Cuma orang banyak yang takut. Di sini dikatakan takut akan mati, lari dari kematian. Firmanullah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu ya fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Gitu. Dalam surah Al-Jumu'ah. Ya, surah Al-Jumu'ah. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Katakan olehmu bahwasanya mati, tentang mati yang kamu lari dari kematian itu. Banyak orang yang ngumpet tentang kematian. Fa innahu mulaqikum. Maka sesungguhnya mati itu akan nyamperin kamu. Dimanapun kamu berada, mati itu nyamperin. Padahal kita udah ngumpet dari kematian. Ya. Takut mati, ini wabah penyakit di daerah Medan Sia, ada Covid-19 gitu ya. Kita lari ke sono. Diam di gunung, di sono kena gempa. Lebih cepet lagi kan ya, lari ke Cianjur. Di sono malah mati berjamaah, gitu kan ya. Di sini kita lagi takut ada Covid, mati ada Covid. Kita hijrah ke rumah saudara kita di sono ke Cianjur. Di sana malah hari itu ada gempa, maranin mati kan. Kita padahal takut mati. Banyak orang yang lari dari kematian, tapi sesungguhnya mati itu akan menjumpai kamu dimanapun kamu berada. Bahkan dikatakan dalam itu fi burujim musyayyada itu apa? Enggak. Dalam yang rapat tetap aja mati mah. Nyampe. Di dalam goa ditutupin kayak enggak ada yang masuk orang. Matinya apa? Mati ke enggak bisa nafas. Tetap aja begitu, kematian. Sebab apa? Kullu nafsin ya ikutul maut. Semua yang hidup berhak untuk mati. Ya, berhak untuk mati. Makanya diuji, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya. Kamu mendapat ujian. Apa? Dengan apa? Dengan cobaan. Fitnah itu cobaan. Ada baik dan juga ada buruk ujiannya di dunia. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah, dengan kebaikan, dengan keburukan diuji. Makanya manusia begitu. Ntar dia baik, ntar dia nggak baik. Begitu. Makanya manusia nggak boleh takabur begitu. Yang kaya banget tiba-tiba susah banyak. Yang susah kaya bisa. Coba kalau yang kita ngukurnya tentang kekayaan dan kemiskinan, tetapi segi ibadah kita nggak pernah ngukur. Ya, semaksimal apa kita bertakwa kepada Allah, ya kan ya? Kita. Apakah kita termasuk orang-orang pantas menyandang orang-orang yang takwa kepada Allah? Apakah pantas kita menyandang muttaqin, orang-orang yang takwa? Terus kalau kita dikatakan muttaqin, orang-orang yang takwa, apakah sudah benar kita? Takwa itu kan letter lot-nya ya mengerjakan yang baik, meninggalkan yang buruk. Itu takwa, gitu ya. Mengerjakan yang baik, meninggalkan yang buruk. Itu takwa. Perintah Allah ya, meninggalkan yang buruk-buruk kita udah tinggalkan. Yang dilarang Allah, apakah udah? Ternyata kita banyak. Perintah Allah banyak,
yang belum kita kerjakan. Masih banyak. Sunnah-sunnah Rasul banyak kita abaikan. Banyak kekurangan-kekurangan kita tambah. Coba setiap hari, apakah kita setiap hari sholat jamaah setiap waktu? Ternyata zuhur asar enggak jamaah, gitu kan ya? Ternyata subuh saya kesiangan, gitu. Masih alfa. Sholat aja berjamaah enggak. Terus kalau yang jarang sholat lagi, apakah saya udah sholat semuanya? Gitu, punya tahapan. Ada yang sholatnya lalai, ada yang sholatnya udah bener, jamaahnya kurang, gitu kan ya? Semuanya dengan ilmu, takwa jadinya. Terus apakah kita termasuk udah yang hamba yang selalu mendekatkan diri pada Allah, taqarrub sama Allah setiap saat? Ternyata kita masih banyak maksiat. Maksiatnya masih banyak. Apakah kita udah sholat tahajud, sholat malam tiap hari? Belum. Apakah kita sudah melaksanakan puasa Senin Kemis? Belum. Ternyata banyak belumnya. Senin Kemis belum. Ya kan ya? Sholat jamaah belum. Terus baca Quran kali setiap waktu, setiap hari kita baca. Ternyata Al-Quran juga gak setiap hari kita baca. Al-Quran nggak dibaca tiap hari. Puasanya juga belum mudawamah. Bahkan puasanya bulan Ramadan doang, kadang-kadang gitu ya. Diajak puasa Arafah, puasa Yaumul Arafah, katanya puasa sunat. Cuma puasa sunat, cuma yang wajib-wajib aja. Ada Pak. Masih banyak. Kalau saja kita menyandang orang-orang yang takwa, sebetulnya belum sempurna ketakwaan kita, belum. Kita belum termasuk orang-orang yang benar-benar takwa. Belum sempurna. Makanya apa? Orang-orang yang takwa suruh belajar sebagai acuan, berpacu untuk menuju ketakwaan Allah. Kalau dia belajar tahu, semangatnya lebih. Ya, semangatnya lebih. Itu takwa. Kita muhasabah, renungkan diri kita. Renungkan diri kita. Kita mati bawa apa? Kita mati bawa apa? Amal baik, amal yang baik. Makanya ayyukum ahsanu amala, apakah kamu sudah berbuat yang terbaik? Gitu. Nah ini para hadirin sekalian, benar-benar muhasabah bagi kita. Nah ini mati kita lari kemana? Mulaqikum. Kemudian kita diajak lagi, dikenalkan. Summa turadduna ila alimil ghaib wasyahadah. Pada alam yang ghaib, yang nggak nampak, harus percaya, harus yakin. Ada alam lagi selain alam yang nyata sekarang, Pak. Ini dunia nih. Percaya enggak? Nanti ada alam akhirat. Nanti ada neraka, nanti ada surga. Kalau pakai otak ini emang nggak ada, makanya ada dengan iman, dengan ilmu baru nyampe. Dengan ilmu dan ilmu. Makanya orang-orang yang itu begitu nggak percaya sholat, nggak pernah doa, nggak pernah apa. Dia itu apa? Ya habis mati ya udah. Bawa amalnya masing-masing silahkan gitu. Cuma apa? Tidak ada pertolongan. Cuma apa? Diri kita lah, sayang sama diri kita, selamatkan diri kita semuanya, jaga diri kita. Guru, nggak minta.
Semuanya jaga untuk diri kita. Kita ibadah buat siapa? Bukan buat guru, bukan buat anak, buat apa? Buat diri kita kok, menyelamatkan diri kita. Ibadah, sholat, puasa buat diri kita. Lah sayang diri ya beribadah kalau sayang sama diri kita. Jadi semuanya buat diri kita. Kita amal jariah, kita infak buat diri kita. Semuanya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis, suruh ingat mati, aksiru jikroha jimil lajjat. Ya. Fa innahu ma jaqarahu ahadun fi dikim minal isi illa wasa'u wala fi si'atin illa dayyaqahu. Banyakkan oleh kamu menyebut akan mati. Bukan menyebut, banyakkan olehmu ingat akan mati. Suruh banyakin aksiru jikroha. Jikroha itu al-maut. Banyakin ingat mati. Suruh banyakin. Kita kan kadang-kadang kalau ada mati doang. Padahal mati itu apa? Ada yang kita sholat jenazah. Ya. Al-mautu wal izo. Nasihat. Mati itu adalah nasihat bagi kita yang hidup. Kata Rasulullah, al-maut wa'izo. Kafa bil mauti wa'izo. Cukup dengan melihat orang yang mati itu menjadi nasihat bagi kita. Kafa bil mauti wa'izo. Cukup dengan melihat kematian itu nasihat bagi kita yang hidup. Nasihat yang gak bisa dipungkiri itu. Nanti bahannya kita begitu. Yang harus kita ingat, nanti mati kapan kayak dia. Mati itu menular, Pak. Menular, ntar dia menular bisa. Deket lagi, kadang-kadang kita nggak tahu. Kita sekarang pada seger, pada apa. Tiba-tiba yang namanya mati, ada yang assalamualaikum, kita bilang siap malaikat, saya mati. Ya udah, berdialog sama malaikat Israel. Ya. Siap kematiannya. Nah ini aksiru jikroha. Ya. Artinya banyak-banyakin apa? Ingat mati. Kenapa? Jimil lajat. Karena yang mati itu apa? Memutuskan kelezatan-kelezatan di dunia. Memutuskan semuanya hubungan di dunia. Kelezatan-kelezatan, kenikmatan dunia hilang. Mati itu, Pak. Kalau Syekh Saman mengatakan dalam riwayatnya, saya bukan mati. Saya cuma pindah alam. Dari alam dunia ke alam baka, ke alam barzah. Pindah. Kita juga sama, bukan mati. Orang Islam bukan maut. Ya, bukan mati, tapi pindah alam. Udah kelamaan kali dunia atau di dunia udah enggak, udah. Ya, udah kita milik Allah. Kontraknya habis, ya kan ya? Udah kita pasrah. Kematiannya itu begitu. Zikrul maut. Aksiru jikroha jimil lajat. Banyak-banyaklah ingat akan kematian. Kenapa? Yang memutuskan kelezatan, kenikmatan duniawi. Ya ini apa? Fa innahu ma jaqara ahadun fi diki minal is. Ya. Yang apa? Menghilangkan kelezatan di dalam dunia, maka bahwasanya ya tidak menyebut akan dia oleh seorang dalam masa yang sempit. Ya, fi dikin minal is, daripada kehidupan. Orang kalau lagi susah nggak ingat mati, Pak. Dalam masa, nah makanya di sini kata Rasulullah, fa innahu ma jaqarahu ahadun, maka sungguhnya tidak ingat
akan seseorang fidikim minal isi, daripada kehidupannya yang susah, sempit. Ya. Jangan ingat yang susah aja. Dia nggak ingat mati, lupa hidup, ngejar keduniaan. Manusia mana ada yang kadang-kadang senang begitu ya? Semuanya yang udah punya rumah tetap aja susah. Yang udah punya mobil tetap aja susah. Yang udah punya istri banyak, istri banyak, tetap aja susah. Hartanya udah banyak, susah, masih nyari lagi. Semakin banyak harta banyak ini, semakin dia lebih menyusahkan diri lagi. Nggak ada. Kalau kita kan enak, kadang-kadang ya dia mau duit udah banyak, tapi pikirannya lebih banyak, susahnya lebih banyak. Ada orang yang ngomongnya apa udah nggak inget apa-apa, udah meninggalkan, namanya kita ada apa? Juhud, udah meninggalkan tentang kemewahan dunia, udah ditinggal, juhud. Nah itu baru senang udah. Nggak perlu dengan sifat keduniaan. Kalau kita masih hobi dunia, makanya kita termasuk hubud dunia yang tiada henti-hentinya. Cinta dunia yang nggak ada berhentinya. Kapan sampai kapan cinta dunia ini? Pengen banyak, nyari terus. Sehingga apa? Banyak kelalaian yang kita lakukan untuk zikril kepada Allah, untuk zikir kepada Allah. Kelalaian terjadi pada diri kita. Kenapa? Terlalu sibuk dengan urusan. Sholat, udah ada panggilan masih cuek dengan pekerjaan kita. Ngapain? Nyuci mobil, nyuci motor. Padahal waktu udah waktu dipanggil sholat lagi masih repot di perjalanan. Ntar dulu, lepos, ketinggal. Pernah begitu kan ya? Sering. Kita lagi apa? Tidur. Ntar dulu, terus. Padahal udah as-sholatu khairum minan naum. Udah banyak asal naum. Tetap aja dia menusin, tidur lagi, bangun jam 6, setengah 7 baru bangun. Gitu. Kelalaian kita. Kenapa? Itu apa? Lupa. Kenapa? Lupa tentang diri kita ini siapa? Lupa, sering lupa, Pak. Sering lupa bahwa kita ingat Allahnya, sering lupa-lupaan. Zikir kepada Allah. Ntar lupa, ntar ingat. Gitu. Bagaimana untuk supaya ingat terus? Yaitu diasah iman kita, ngasah iman melalui pengajian, melalui ceramah, baca Al-Quran, mengkaji, itu semua banyak cara mengasah-ngasah ini begitu. Apa benar kita kalau datang ke rumah dukun 40 waktu ibadah kita dihapus oleh Allah? Karena ini lagi ramai di P3. Dukun, doa, duit. Ini yang kita diterangin masalah dukun. Orang pintar, ya kita datang sama orang pintar. Orang yang datang sama orang pintar, kemudian kita ngacu minta sama orang itu, hukumnya apa? Menduakan Allah. Ada kekuatan selain Allah yang dia percayai. Ya, kekuatan selain Allah. Minta rezeki, dia datang ke rumah dukun. Minta jabatan, dia datang ke rumah dukun. Gitu kan ya? Walaupun dukun, saya bukan dukun, datang ke rumah kiai. Kiai sama itu begitu, dukun juga, kiainya dukun. Ya kan ya?
Cuma kan dukun ada yang pakai ayat-ayat, ada yang banyak. Karena dia pakai ayat-ayat, wah pinter kiai. Jual belikan ayat Al-Quran. Makanya dalam Al-Quran murah amat ayat Al-Quran dijual belikan begitu. Maka kata Allah dalam wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Ya. Murah dengan harga yang kecil. Dan janganlah engkau menjual belikan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayatku, kata Allah. Allah ngakuin wala tashtaru bi ayati, dan janganlah engkau menjual belikan ayat-ayatku samanan qalila, dengan seharga begitu untuk kehidupan itu, hanya mengejar pangkat. Ya, kamu bikinin angkin buat orang yang ini, kamu bikinin wafat buat ini, dijual murah. Akhirnya apa? Orang-orang yang datang musyrik, Pak, musyrik. Apalagi minta. Orang pergi haji aja, pergi haji ke sono datang minta kehidupannya ini mau bawa itu. Musyrik, nggak boleh. Musyrik. Dia ke makam mana-mana semua dia kunjungin, tapi apa? Mintanya sama itu makam. Ziarah sono sini. Takutnya musyrik, Pak. Takutnya musyrik. Harusnya kan menjadi wasilah buat kita menziarahi apa? Disuruh ziarah. Tetapi apa? Menjadikan wasilah buat kita melalui orang yang soleh ini, ya. Itu alasannya begitu. Kadang-kadang para orang-orang yang datang ke dukun, melalui orang yang soleh ini saya minta keberkahannya dari dia. Itu nggak bisa. Makanya kalau orang-orang itu nggak ada dana. Haram hukumnya datang ke situ, haram. Minta-minta sama orang, ya, minta supaya naik. Wah, itu Pak, bukan baru sekarang aja, bukan dari sekarang. Orang-orang yang musyrik minta sama pohon aja dari dulu, sama pohon beringin misalnya, nggak ada pohon, terus di dalamnya, ya, bikin ancak, terus orang pada minta situ, pada nangis di situ, itu pohon itu ya, pada itikaf di situ. Itu pohon, Pak, tapi dia pada itikaf di situ, misalnya gitu, pada tidur malam supaya mimpi, supaya apa gitu, dia bawa makanan. Dia makan sedekahan situ, dia tahlil di situ, dia apa? Begitu. Salah menggunakan apa? Ibadah. Tahlil kok di pohon beringin misalnya. Dia tahlil. Kayak orang muter, kan? Coba apa? Salah bunturan. Dia tahlil di pohon, dia makan ajak rombongannya, ya. Krunya dia bawa semua. Ayo kita sedekahan, tapi makannya di sono. Itu bawa nasi dari rumah, tapi makannya di tempat keramat itu. Di tempat keramat makannya, dia tahlil di situ. Cuma mintanya mah itu. Itu yang nggak boleh. Allah itu pencemburu, Pak, cemburu. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu barang apapun. Ya. Apalagi perilaku kita. Terus kalau istijroh, nih Pak Dimroh, dia datang, terus dia dikabulkan, naik, dapat jabatan dia, gitu ya, naik jadi dewan misalnya, gara-gara dia datang ke situ, istijroh, Pak.
diambulin sama Allah, ngajak, lu kalau pengen naik jabatan sama aja datangnya ke Kiai Bakri namanya misalnya, datang ke Kiai Bakri udah pada minta gitu, minta doain, ngajak lagi, itu namanya dolu wa dolu, udah sesat nyesatin lagi, gua ajak lagi, manjur, akhirnya minta, Mbah tolongin saya, Mbah, saya pengen naik jabatan, saya pengen jadi kepala. Ya datang, lumrah Pak, banyak, bukan hanya zaman sekarang ini, dari dulu, zaman dulu ada, bahkan ada seorang ulama, kiai besar, diceritakan kiai besar, tapi karena zikirnya kurang, lantaran zikirnya kurang, kiai besar, dia mau datang melihat pohon itu membuat manusia menjadi musyrik, lantaran apa? Orang pada minta di situ, makanya dia datang bawa kampak dari rumah, mau nebang pohon itu. Ini bahaya ini, kalau ini cara didiamkan aja, bisa-bisa orang musyrik semua. Dia bawa kampak dari rumah, mau nebang. Pada saat dia bawa kampak, di tengah jalan ditemuin sama setan. Ketemu sama setan. Kiai, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Kiai mau kemana? Itu saya mau nebang pohon yang keramat itu. Ya, bahaya, bikin orang pada musyrik, semua kafir jadinya itu. Jangan Kiai. Enggak bisa. Jangan Kiai, bagaimana kalau saya ganti niat Kiai aja? Sekarang mohon ditangguhkan, ditunda aja dulu. Tapi kalau misalnya saya akan bilangin semua ditunda, jangan buat itu. Ya ditunda, tapi saya akan berikan hadiah buat Kiai untuk selama undaan 1 minggu. Saya akan bayar Kiai masa tunggunya itu 300 dinar per malam. Yang kalau pagi Kiai bangun ada dinar 300. Wah, 300 dinar tiap malam. Tapi pada itu baru 5 malam berhenti. Janjinya kan 7 malam. Ya, wah, ini udah menyalahi aturan. Ini desa. Nah itu sampai ke 5 marah Kiai, datang ketemu, gua tebang beneran dah. Tapi pada saat tebang beneran, mau kemana Kiai? Itu lu udah menyalahi janji, ternyata apa? Nggak bayar lu malam ini, udah 2 malam nggak bayar. Wow, terserah Kiai, emang saya mau begitu, berkelahi setan. Kiai kalah. Awalnya mah kena niat ikhlasnya, mau nembang itu, dihalang-halangin setan, niat nilai ta'alanya full. Tapi kena sogok, udah disogok, akhirnya berkelahi sama setan, kalah. Seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan pada waktu dan event yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.